Shalom, selamat pagi sahabat karunia yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kembali kita akan baca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Biarlah kami semua diberkati melalui firman-Mu. Kami dibangun semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Berkati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik sahabat karunian, firman Tuhan kita ambil dari kitab Mazmur kembali di pasal yang keempat ayat yang ke-9. Saya akan baca untuk kita. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Ya, sahabat karunian, satu tema saya berikan pagi ini adalah damai yang tidak tergantung keadaan. Ya, banyak kita mungkin sebagai pelajar, beberapa orang berkeluh kesah ya kan, susah tidur ya kan, karena pikiran penuh kecemasan besok bagaimana ujian, bagaimana bla 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 semuanya ya kan, tugas belum selesai nih bagaimana ya kan, nilai ujian belum keluar gimana ya, aku lolos dak ya, pes dak ya gitu kan. Jadi dak dik duk der ya, sehingga membuat pikiran kita terganggu dan kita sulit untuk beristirahat ya. Dan mungkin ada yang berpikir masa depan, aduh aku nanti harus seperti apa, bagaimana masa depanku nanti 10 tahun kemudian ya kan. Belum lagi ditambah dengan media sosial yang sering membuat kita merasa tertinggal ya kan, dibanding orang-orang lain yang kita lihat. Namun Daud dalam kitab Mazmur ini menuliskan satu kalimat, bukan saat hidupnya sedang mudah, sedang nyaman, sedang enak, tidak. Mazmur menulis kitab ini dalam kondisi yang juga banyak tekanan mental ya, tetapi dia mau memberikan satu nasihat bagi kita pagi ini. Ia justru sedang menghadapi ancaman pada waktu itu, namun dia bisa berkata bahwa ia tidur dengan tentram. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan menjaganya. Sahabat karunian, damai Tuhan itu berbeda dengan rasa aman karena keadaan kita yang sedang baik. Damai Tuhan itu hadir bahkan ketika keadaan belum berubah. Artinya apa? Artinya sumber ketenangan bukan hasil, tetapi hubungan dengan Tuhan. Saat kita hidup dekat dengan Tuhan, berkomunikasi baik dengan Tuhan, disitulah damai sejahtera itu turun memenuhi hidup kita. Ya, nah sebagai pelajar kita tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh, tentu saja ya. Tetapi setelah berusaha, kita perlu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan dalam kehidupan ini ya. Namun Tuhan selalu memegang kendali dalam hidup kita. Ketika kita belajar percaya, tidur menjadi lebih damai, istirahat kita menjadi lebih tenang ya. Jangan terlalu overthinking dalam menghadapi kehidupan ini ya. Kalau itu terjadi berkurang karena kita tidak tahu, Tuhan bekerja. Bahkan saat kita tertidur, Tuhan tetap mengerjakan segala sesuatunya. Gitu ya. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi ingat, kita perlu Tuhan. Yang harus kita berkata, Tuhan, tolong apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya usahakan, kiranya Tuhan memberkati. Maka di sanalah engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Keberhasilanmu bukan dari hasil usahamu semata, tapi karena Tuhan yang memberi kita kemampuan, kekuatan, hikmat, sehingga kita bisa berhasil ya. Jadi tetaplah kita bersandar kepada Tuhan ya. Jadi pagi hari ini apa yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang lebih tenang dan kita bisa dalam istirahat kita bisa tenang ya. Belajar membiasakan diri, tutup hari kita dengan doa dan ucapan syukur sebelum tidur. Tuhan terima kasih untuk hari ini, semuanya boleh disebutkan. Artinya kita menghargai, kita meyakini bahwa semua yang terjadi dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Lalu berikutnya, kurangilah kebiasaan kita scroll HP kita sebelum tidur ya. Terkadang kalau udah scroll HP itu mata kita bukan redup, tapi semakin cerah ya toh? Nah nanti akhirnya apa? Besoknya paginya kita akan mengalami keletihan yang luar biasa. Pikiran kita pun
tidak akan tenang. Ya. Lalu yang terakhir, mari latih diri kita untuk belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apa kekhawatiranmu hari ini? Sampaikan kepada Tuhan. Dia Maha Tahu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami rindu bahwa Tuhan terus menaruh damai sejahtera dalam diri kami, sehingga kami setelah kami lelah melakukan mempersiapkan segala sesuatunya dalam hidup ini, kami boleh beristirahat dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga apapun usaha kami tentu Tuhan akan berkati. Terima kasih, biarlah sepanjang hari ini damai-Mu bersama kami, dan kami terus mempersiapkan diri kami dalam pertolongan Tuhan. Dimuliakan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. God bless you.